Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Kepemilikan dalam Islam, yang beranggotakan saya sendiri Fenantika, yang kedua Dena Sefira, yang ketiga Fitriani, dan yang keempat Septia Anggraini. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian kepemilikan atau al-milkiyah. Kepemilikan dalam Islam disebut juga dengan al-milkiyah. Al-milkiyah menurut bahasa berasal dari kata al-milkun, yang artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Sedangkan menurut istilah, al-milkiyah adalah suatu harta atau barang yang dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan, dan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain, dan orang lain tidak memiliki hak atau mengambil suatu harta atau barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya. Sedangkan menurut Ahmad Azhar Bashir, kepemilikan adalah penguasaan terhadap sesuatu yang penguasanya dapat melakukan tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu, dan penguasanya dapat memiliki manfaat dari apa yang dikuasainya itu apabila tidak ada halangan syara. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dena Sefira. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam kepemilikan. Yang pertama itu kepemilikan penuh. Kepemilikan penuh yaitu kepemilikan yang meliputi benda atau manfaat sekaligus. Yang kedua, kepemilikan sebagian, yaitu seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut. Hussein Abdullah yaitu membagi jenis-jenis kepemilikan. Yang pertama yaitu kepemilikan pribadi, yang kedua kepemilikan publik. Nah, yang ketiga kepemilikan negara. Kepemilikan negara ini dibagi lagi. Yang pertama yaitu harta ghanimah. Yang kedua, harta yang berasal dari kharaj. Yang ketiga, harta yang berasal dari jizyah. Yang keempat yaitu harta yang berasal dari orang ibah. Yang kelima yaitu harta yang berasal dari ushur. Yang keenam, harta yang tidak memiliki ahli waris. Yang ketujuh, harta yang ditinggalkan dari orang murtad. Yang kedelapan, harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa. Yang kesembilan yaitu harta lain milik negara. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Dena Safira. Baik, saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab kepemilikan, yaitu ada yang pertama penguasaan barang bebas atau ihrazul mubahat, yaitu harta benda yang tidak termasuk dalam hak milik yang dikuasai oleh orang lain dan tidak ada larangan hukum untuk memilikinya. Yang kedua ada akad atau bil ukut, yaitu pertalian antara ijab dan qabul antara seseorang dengan ketentuan syarat yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Yang ketiga ada kepemilikan harta tersebut diperoleh dari pengembangbiakan atau tawalud, yang berarti sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Lalu ada penggantian atau al-khalafiyah, yaitu penggantian seseorang atau sesuatu yang menempati posisi kepemilikan yang sama. Asas kepemilikan yang pertama adalah amanah, yaitu kepemilikan benda. Kepemilikan benda pada dasarnya hanyalah titipan Allah dan akan kembali kepadanya. Yang kedua itu adalah infiradiyah, yaitu kepemilikan benda yang bersifat individual atau perorangan, dan penyatuan benda dapat dilakukan dengan mendirikan badan usaha dan koperasi. Yang ketiga ijtimaiyah, yaitu kepemilikan benda tidak hanya berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan si pemiliknya, tetapi di dalamnya terdapat hak masyarakat. Nah, di sini kita dianjurkan untuk bersedekah. Yang terakhir itu adalah amanah, yaitu kepemilikan benda itu harus lebih besar manfaatnya daripada mufradatnya.